Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau ajak kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Pegawai Negeri Sorga. Waktu kecil mungkin beberapa orang tua mengharap kita menjadi PNS. Tapi waktu kita beranjak dewasa, ada yang nggak suka jadi PNS, tapi ada juga yang memang doyan, hobi, suka mau jadi PNS, saudara. Tapi saya sedang nggak bicara PNS sebagai pegawai negeri sipil. Hari ini saya mau ajak kita merenungkan firman Tuhan, PNS, Pegawai Negeri Sorga. Saudara-saudara, long time ago atau beberapa waktu lalu itu sempat viral satu meme seperti ini ya. Entah saudara pernah lihat atau enggak, coba dikasih lihat. Nah ini ya. Ini bule bangga sekali pakai batik. Dia pikir ini batik seperti yang biasa kita pakai gitu ya. Seperti mungkin yang Pak Rudi pakai gitu ya, batik ya. Ternyata dia pakai batiknya batik PNS, seragam PNS, saudara. Dan dia bangga, dan ini sempat viral beberapa tahun yang lalu ya, jadi bahan lucu-lucuan. Nah, saudara-saudara, saya mau mulai khotbah ini dengan satu statement yang penting untuk kita pahami, bahwa setiap kita adalah PNS. Semua bilang, saya PNS. Pegawai Negeri Sorga. Kita adalah pekerja atau karyawannya Tuhan. Bukan hanya gembala seperti saya, evangelis seperti hamba-hamba Tuhan yang lain yang merupakan pekerja. Tapi kita semua ini adalah pekerja atau karyawannya Tuhan. Saudara-saudara, kita bukanlah random people. Apa yang saya maksud random people di sini? Random people itu orang yang acak, yang asal-asalan, yang nggak memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Kristus kita ini memiliki identitas sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai mempelai, hamba, bahkan pegawainya Tuhan. Itu yang cukup jarang kita dengar, saudara. Kalau kita sebagai anak, sahabat, mempelai, hamba itu sering kita dengarkan di khotbah-khotbah. Tapi kita jarang mendengar bahwa kita semuanya sebagai orang-orang di dalam Kristus adalah pegawainya Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa kita bukanlah random people, orang yang acak, yang asal-asalan, yang gak memiliki relasi khusus dengan Tuhan yang menciptakan dan menebus kita. Dalam Galatia 3 ayat 26 kita tahu bersama, kita ini adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Seolah-olah dalam bahasa yang kekinian Rasul Paulus mau kasih tahu, kalian tuh bukan random people yang diacak-acak aja, yang diambil acak begitu saja. Kamu bukan anak yang asal-asalan, kamu bukan random people, tapi kamu adalah anak-anak Allah karena imanmu di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 1 kembali mengatakan, kita baca 1, 2, 3. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi ada sebuah sacrifice, pengorbanan kasih Bapa supaya kita bisa kembali disebut sebagai anak-anaknya di dalam Kristus Yesus. Kemudian bukan hanya pesan bahwa kamu bukan random people, kamu punya identitas yang memiliki koneksi khusus dengan Tuhan, tapi sebagai anak-anak kamu juga punya tanggung jawab. Filipi 2 ayat 14-15. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi sebagai anak-anak Allah kita dituntut untuk hidup nggak bercela dan menjadi seperti bintang yang menyinari dunia ini. Jadi kita bukan random people. Coba bilang, kamu bukan random people.
Kamu chosen gitu ya. Kamu bukan random tapi chosen gitu. Coba semua bilang. Iya. Jadi kita nggak random, saudara. Tuhan choose kita. Tuhan choose kita. Tuhan pilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Kemudian Alkitab juga ngajarin kita ini adalah sahabat, friend-nya Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi sahabat itu pasti melakukan apa yang diberikan atau dikasih tahu oleh sahabatnya. Kemudian secara cepat saja kita juga disebut sebagai mempelai wanita. Kita ini mempelai Kristus, itu identitas kita. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Rasul Paulus katakan gini kepada jemaat di Korintus, saya rindu kepadamu seperti Allah sendiri pun rindu kepadamu. Kalian adalah seperti seorang gadis perawan yang masih suci, yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami, yaitu Kristus. Jadi kita ini mempelai wanita Kristus. Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya. Siapa pengantinnya? Kita ini orang percaya, church-nya, gerejanya, yang bukan random people tapi chosen people, orang-orang yang terpilih. Kita ini pengantinnya yang telah siap sedia. Dan bukan hanya anak, bukan hanya mempelai, bukan hanya sahabat, kita disebut juga sebagai hamba atau doulos. Dalam Roma 6 ayat 22 kita baca 1, 2, 3. Tetapi sekarang setelah kamu diberdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Konteks bicara tentang hamba itu karena kita telah ditebus Kristus dan Kristus menjadi master, menjadi Tuhan kita, maka kita menjadi hamba-hamba Kristus. Dalam hal ini hamba Allah. Dan sebagai hamba Allah kita dibawa kepada pengudusan supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. 1 Petrus 2 ayat 16 kita baca lagi. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi konteks kamu ini hamba Allah itu berhubungan dengan kamu harus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Kamu harus masuk di dalam proses pengudusan. Itu konteks kita sebagai hamba. Kita bukan hamba dosa lagi, kita adalah orang yang merdeka. Hamba yang merdeka di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, seperti judul khotbah saya tadi, sekarang saya mau kita ngerti bahwa kita bukan cuma anak, sahabat, mempelai, dan hamba, tetapi Alkitab juga memberikan metafora kita sebagai pegawainya Tuhan. Memang itu tidak begitu jelas, tetapi begitu kita menyelidiki Alkitab, kita dapat menemukan hal itu, saudara. Makanya nanti bedanya gini, saudara ya. Kalau anak itu kan hubungannya dengan mewarisi kerajaan. Kalau sahabat itu berhubungan dengan melakukan perintah. Dia mirip dengan hamba. Tapi kalau hamba penekanannya kepada pengudusan. Kalau mempelai, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mempelai pria. Nah, kalau pegawai itu berhubungan dengan upah, saudara. Nah, kita sering mengatakan kita akan mendapatkan upah di kerajaan sorga. Nah, waktu kita mengatakan kita disediakan upah di kerajaan sorga, maka sebenarnya itu bicara kita sebagai pegawainya Tuhan. Setiap pegawai, setiap karyawan, setiap pekerja yang bekerja akan mendapatkan upahnya. Itu sebabnya bukan hanya gembala saudara yang adalah karyawan, pegawai negeri sorga, kita semua adalah pegawai negeri sorga. Sebab nanti kita menerima upah kita di sorga. Nah, saya mau membahasnya dari satu pemahaman yang penting dalam kitab Ibrani.
Kita baca Ibrani 9 ayat 13 sampai 14, saudara. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi untuk singkatnya gini, darah Kristus itu menyucikan kita. Untuk apa darah Kristus menyucikan kita? Supaya hati nurani kita ini disucikan dari perbuatan yang sia-sia. Terus supaya apa lagi? Kenapa hati nurani kita harus disucikan dari perbuatan yang sia-sia? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi ada bapa, ada anaknya yang darahnya menyucikan kita supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kata beribadah itu bahasa Yunaninya latreuo. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Latreuo, beribadah itu artinya melayani, tapi juga bisa berarti bekerja untuk hadiah. Nah, ya kan? Jadi kita dikuduskan oleh darah Tuhan, disucikan oleh darah Tuhan hati nurani kita, supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Beribadah itu latreuo, supaya kita bisa melayani, supaya kita bisa bekerja untuk hadiah. Makanya waktu kita di dalam Kristus, kita bukan cuma anak, hamba, sahabat, mempelai, tapi kita juga pegawai. Kita karyawan, karena ketika kita beraktivitas di dalam Kristus, kita beraktivitas untuk sebuah upah, untuk hadiah yang disediakan Tuhan untuk kita. Nah, menarik saudara, kata benda dari latreuo itu kata kerja. Dalam bahasa Yunani itu biasanya kalau oo belakangnya itu pasti kata kerja, saudara ya. Itu ciri khas bahasa Yunani. Nah, kalau kata benda dari latreuo itu latris. Nah, latris itu artinya seseorang yang dipekerjakan atau disewa untuk melayani dan nanti akan mendapat upah. Itulah yang kemudian disebut sebagai pegawai. Ya kan? Pegawai, karyawan itu bekerja untuk mendapatkan upah. Dia tidak kerja gratisan di situ, tetapi dia bekerja untuk mendapatkan upah. Itu yang disebut sebagai pegawai. Beda dengan budak, saudara. Budak atau doulos itu dia nggak punya hak sama sekali untuk mendapatkan upah. Bahkan dia tidak berhak untuk membantah perintah dari tuannya. Nah, itu berhubungan dengan metafora kita harus hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita hamba, nggak boleh membantah. Tetapi pada sisi lain kita disebut sebagai pegawai karena ketika kita di dalam Kristus, kita beraktivitas dalam kekristenan kita disediakan upah karena kita pegawainya Tuhan. Jadi latris itu adalah seorang yang dipekerjakan atau disewa untuk melayani. Itu yang disebut pegawai. Nah, yang menarik saudara, ketika saya selidiki kata latris itu, ternyata latris itu antonimnya adalah doulos. Kenapa dia menjadi lawan kata dari doulos? Karena doulos itu bekerja tidak mendapatkan upah. Nah, itu doulos, hamba. Makanya penekanannya kalau kepada kita adalah kita harus hidup kudus. Karena apa? Karena kita sudah ditebus oleh master, oleh majikan kita. Maka dia membeli kita dan dia menjadikan kita doulosnya, hambanya. Kita bekerja tidak di perspektif upah di situ. Kita perspektifnya pengabdian, itu kalau doulos. Nah, kalau latris itu perspektifnya berbeda. Latris perspektifnya kamu bekerja sebagai pegawai dan kamu akan mendapatkan upah. Makanya banyak di Alkitab mengatakan kita menanti upah yang ada di depan kita, saudara. Jadi lawan kata latris adalah doulos. Doulos itu artinya budak yang terikat, a bond slave. Karena wajib atau hutang budi, dia terikat di bawah kekuasaan seseorang. Ya. Dulu dia di tuan sana, terus dia dibeli jadi budaknya tuan ini.
dia nggak bisa membantah satu kata pun. Dia tidak berhak menuntut gaji karena memang dia hamba yang dibeli. Ya, kita juga seperti itu dalam hal pengudusan. Tetapi dalam hal yang lain kita juga disebut latris. Kita adalah pegawai-pegawai Tuhan, saudara. Nah, jadi kita ini hamba karena Kristus telah menebus kita. Kristus adalah master, majikan, tuan besar kita. Tetapi kita juga adalah pegawai atau latris yang Allah pekerjakan, dan kita dipekerjakan oleh Allah supaya kita mendapatkan upah yang menanti kita. Itulah maksudnya yang saya bacakan dalam kitab Ibrani tadi, bahwa Allah menyucikan kita, menyucikan hati nurani kita supaya kita beribadah. Jadi dia tebus kita supaya kita beribadah, supaya kita melayani, dan lewat kita melayani dia, kita mendapatkan upah. Ya, jadi luar biasa kan? Makanya keselamatan itu anugerah, saudara, anugerah. Karena kita sudah ditebus dan kita dipekerjakan untuk mendapatkan upah. Kurang apa lagi, saudara ya? Itu dari perspektif itu. Dari perspektif yang lain, kita ditebus, kita dijadikan anaknya, kita diberi warisan kerajaan sorga karena kita anak-anak Bapa di sorga. Tapi hari ini kita mencoba melihat diri kita sebagai PNS, pegawai negeri sorga. Untuk itulah Tuhan menebus kita supaya kita bisa latreuo, beribadah kepada Allah yang hidup. Makanya di Wahyu 22 ayat 3 menarik juga, saudara. Dikatakan gini, kita baca yuk 1, 2, 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi nggak ada laknat. Kenapa nggak ada laknat? Karena kita akan melayani sebagai pegawai-pegawainya Tuhan. Sehingga pegawai-pegawainya nanti itu kerja nggak berdosa lagi. Karena laknat sudah nggak ada. Nggak ada pegawai yang korupsi, nggak ada pegawai yang melanggar aturan-aturan negeri sorga, nggak ada lagi, saudara. Kenapa? Karena laknatnya sudah nggak ada. Jadi nggak ada lagi godaan-godaan yang membuat PNS itu berdosa. Nggak ada lagi, ya kan? Kan PNS itu banyak godaannya, entah korupsi, entah apa yang lain-lain gitu ya. Banyak godaannya, saudara. Nah, jadi di sorga nanti kita akan beribadah, melayani sebagai pegawainya Tuhan. Dari sini kita juga bisa mengerti bahwa di langit baru bumi baru tuh kita bukan cuma nyanyi-nyanyi, main musik, lalu nyanyi gitu ya, penyembahan di sorga gitu. Enggak, saudara. Alkitab mencatat kita beribadah, latreuo, kita akan melayani untuk mendapatkan upah lagi di sana. Dalam pengertian kita ini pegawainya Tuhan. Maka di langit baru bumi baru nanti itu kita beraktivitas. Cuma aktivitasnya seperti apa kita nggak bisa bayangin, karena selama di bumi kita beraktivitas selalu ada dua sisi, jahat dan baik. Sementara di sorga nanti aktivitasnya semua indah, baik, dan tidak membosankan. Dan hidup selama-lamanya tidak membosankan. Seperti apa? Itu yang kemudian disebut ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaannya seperti orang yang bermimpi, saudara. Jadi begitu luar biasa. Di mimpi itu kayaknya indah semua kalau mimpinya indah tentunya ya. Kayaknya nggak ada kesusahan kalau dia benar-benar mimpi indah itu. Maka seperti itulah keadaannya ketika Tuhan memulihkan Sion. Seperti orang yang bermimpi indah. Nggak ada kesusahan sama sekali, benar-benar indah, saudara. Nah, kita sulit membayangkannya, tapi kita bisa mencoba membandingkannya paling tidak dengan kita mimpi indah. Yang benar-benar mimpi indah tanpa kesusahan di dalam mimpi itu. Itu sebabnya selama kita di bumi ini, saudara-saudaraku, kita dilatih untuk beribadah. Beribadah di sini bukan hanya datang ke gereja, duduk setiap hari Minggu, enggak. Yang saya maksud ibadah di sini adalah latreuo, melayani Tuhan sebagai pegawainya Tuhan. Oke? Nangkap sampai sini, saudara ya? Jadi setiap hari kita ini harus menyadarkan diri kita, saya ini PNS. Pegawai negeri sorga.
Meskipun saya ibu rumah tangga, saya PNS. Meskipun saya karyawan swasta, saya PNS. Meskipun saya pedagang, usaha, saya PNS. Meskipun saya masih sekolah, saya PNS. Meskipun saya sudah tua, nggak bekerja lagi, saya PNS, pegawai negeri sorga, saudara. Jadi semua aktivitas kita di dalam Kristus itu kita lakukan sebagai PNS, pegawai negeri sorga. Sudah menikah, tidak menikah, belum menikah, semua kita adalah PNS, pegawai negeri sorga. Dan semua tindakan kita itu adalah tindakan sebagai karyawannya Tuhan. Semua karya kita adalah karya sebagai karyawannya Tuhan. Makanya menarik kata karyawan itu ya, dan kata pegawai. Kalau saudara lihat kamus bahasa Indonesia, pegawai itu artinya orang yang bekerja pada pemerintah. Jadi pegawai negeri sorga kita ini bekerja kepada pemerintah yang tertinggi di semesta ini. Makanya kita pegawai kerajaan sorga, pegawai negeri sorga, saudara. Kita ini pegawai. Ya, saya nggak daftar PNS, Pak. Saya nggak ikut tes PNS. Tapi begitu kita di dalam Kristus, kita PNS, pegawai negeri sorga. Kita juga karyawan. Apa artinya karyawan? Karyawan artinya apa yang dia karyakan, apa yang dia kerjakan, itu adalah untuk perusahaan, instansi di mana dia bekerja. Itu yang disebut karyawan, saudara. Orang yang bekerja pada suatu lembaga, kantor atau perusahaan. Dan sekarang kita bekerja di kantor kerajaan sorga. Di dalam Kristus kita mempunyai nomor induk karyawan masing-masing, NIK masing-masing. Bukan cuma nomor induk kependudukan, tapi kita punya NIK, nomor induk karyawan di kerajaan sorga. Nomornya berapa nanti tanya Tuhan di sorga. Nah, Ibrani 10 ayat 35. Ini sekarang dengan perspektif ini bahwa kita ini pegawai negeri sorga, kita ngerti ayat ini, saudara ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Seolah sekarang Tuhan datang kepada saudara dan kasih lihat kontraknya. Gimana? Kamu mau lanjut nggak jadi pegawai? Ini kontraknya ini sebenarnya kekal nih. Kontraknya selama-lamanya ini. Lu mau lanjut atau enggak ini? Ketika firman Tuhan ini datang, seolah-olah Tuhan kasih tunjuk kontrak kerja kita dengan Dia. Kontraknya memang tidak bertahun, karena begitu kita di dalam Kristus, Tuhan jaminannya selama-lamanya keselamatan itu. Dan sekarang firman Tuhan datang seolah Dia sodorkan itu kontrak kerja dan kasih tahu, ini berlaku selama-lamanya. Saya masih mau pekerjakan kamu. Sekarang masalahnya kamu masih mau bekerja enggak dengan saya? Kok saya lihat kamu malas-malesan? Kok saya lihat kamu ogah-ogahan kerja sebagai karyawanku? Seolah Tuhan mau ngomong gitu sama kita sekarang. Kenapa kamu tidak melakukan segala sesuatu seperti untuk aku? Saya kasih tahu sama Aweng. Aweng, kalau Om Pendeta suruh kamu cuci piring, kalau Om Pendeta suruh kamu nyapu, kamu kerja untuk Tuhan, bukan untuk Om Pendeta. Kamu kerja untuk Tuhan, apalagi kamu tinggal di gereja ini. Kamu kerja untuk Tuhan, ya. Saya pukul dadanya ini, ya, pukul ininya. Kau kerja untuk Tuhan, ya. Ingat itu, Aweng ya. Kau ingat. Kau kerja untuk Tuhan, ya. Sebab saya juga waktu itu dilatih seperti itu, saudara. Jadi kita ini bekerja untuk Tuhan. Semua yang kita lakukan, aktivitas hidup kita itu kerja untuk Tuhan. Kita membesarkan anak, kita ngurus anak, kita dagang, kita kerja sebagai guru, karyawan swasta. Kita semua kerja untuk Tuhan. Dan Alkitab kasih tahu besar upah yang menantinya. Makanya jangan lepas kepercayaanmu itu. Tuhan sodorkan kontrak, saudara masih mau teruskan kontraknya atau enggak? Kontrak kerjanya atau enggak? Dari sisi Tuhan, kontraknya ini berlaku selama-lamanya. Tapi dari sisi kamu, you masih mau kerja enggak di perusahaanku, kata Tuhan. Masih mau? Masih mau, amin? Kalau enggak nanti
saudara kehilangan upah nih. Ya, kehilangan upah. Tapi kalau saudara mau terus bekerja untuk Tuhan, maka saudara akan mendapatkan upah satu kali kelak nanti. Dan memang untuk kerajaan sorga ini saudara, upah kita yang kelihatan benar-benar nanti itu dirapel semua di sana. Tapi Tuhan kasih upah penghiburan, kekuatan, berkat-berkatnya kepada kita saat ini. Tapi itu belum semuanya nanti dirapel di kerajaan sorga. Amin saudara. Jadi nggak usah khawatir saudara. Semua yang saudara lakukan di dalam Kristus untuk kemuliaan Tuhan, besar upah yang menantinya. Amin saudara-saudaraku. Saya mau closing seperti ini. Karena kita pegawai negeri sorga, kita ini pekerja, kita ini karyawannya Tuhan, maka kita harus menjadikan setiap tindakan hidup kita, everything we do, segala sesuatu yang kita lakukan, setiap tindakan hidup kita. Tindakan hidup tuh bisa studi, lagi sebagai pelajar, belajar, bekerja, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, ngurus anak, dagang, kerja, sebagai karyawan, sebagai PNS mungkin, atau sebagai kerja kecil-kecilan. Kita mungkin ngajar, kita mungkin sudah tidak bekerja di sebuah perusahaan karena kita sudah lansia, dan kita hidup memberi teladan kepada generasi selanjutnya. Setiap tindakan hidup kita itu harus kita buat official bagi Tuhan. Amin. Mulai dari anak-anak, Aweng, Mario, sampai ke Oma Lili, sampai yang paling tua dari kita semua. Semua tindakan hidup kita itu official bagi Tuhan. Karena kontrak kerjanya Tuhan nggak peduli usia. Kontrak kerjanya Tuhan sampai akhir menutup mata. Bahkan dilanjutkan nanti di kerajaan sorga, karena kita masih jadi pegawainya Tuhan di sana, saudara. Itu sebabnya setiap tindakan hidup kita harus official bagi Tuhan. Dan waktu official itu artinya resmi bagi Tuhan. Maka setiap tindakan resmi itu pasti kita lakukan yang the best, yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Jadi mari kita menyadari di awal tahun ini, saya PNS. Semua bilang saya PNS. Pegawai negeri sorga. Karena saya PNS, maka setiap tindakan hidup saya harus official bagi Tuhan. Saudara tahu PNS di Indonesia ini sering jadi sorotan, bukan? Entah dari cara berpakaiannya, ya, entah dari kelakuannya. Oh, itu PNS kok bolos di jam kerja gitu ya. Kok kita ke kelurahan kok pada kosong semua di jam kerja gitu. PNS itu jadi sorotan, saudara. Ya. Nah, kita ini jadi sorotan sorga juga. Makanya Alkitab mengatakan ada banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, saudara. Makanya setiap tindakan kita itu dilihat sorga official. Masalahnya waktu itu official, kita kerjakan secara official enggak? Secara resmi enggak? Secara sungguh-sungguh enggak? Maka kita semua perlu ingat, kita PNS. Ibu rumah tangga PNS. Pelajar PNS gitu ya. Ada satu meme itu yang PNS ngangkat anak sekolah yang pingsan gitu ya. Jadi dikasih judul, luar biasa anak ini ya. Masih SD sudah diangkat PNS gitu kan. Jadi anak sekolahnya upacara pingsan, diangkat gurunya yang PNS pakai seragam PNS gitu. Jadi anak ini masih sekolah sudah diangkat PNS-nya. Jadi Aweng, Mario, anak-anak masih sekolah itu PNS, semuanya PNS. Pegawai negeri sorga. Ibu Yanti dagang nasi uduk ya. Ibu kasih taruh telur, kasih, ingat Bu, PNS Bu. Orang bilang lihat kita pedagang nasi uduk, tapi dalam hati saya PNS, pegawai negeri sorga. Kita kerja ya, di karyawan, di kantor, ya, di proyek, Pak Dolok misalnya ke IKN. Walaupun swasta Pak, Bapak PNS Pak. Pegawai negeri sorga ya, dan IKN-nya itu di Yerusalem Baru nanti.
Guru-guru ini, Mr. Eri, istri saya ya, yang kerja di konselor juga ya, Saudara Vini, yang bimbel juga Resti, semuanya kita PNS, saudara. Semuanya kita kerja sebagai pegawai negeri sorga. Maka semua tindakan hidup kita harus official bagi Tuhan. Semua bilang official bagi Tuhan. Karena saya PNS, pegawai negeri sorga. Saudara diberkati, amin. Saudara dapat perspektif baru, amin. Mari kita berdoa.